Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Firdaus, NIM 485 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada pengertiannya. Hakim merupakan terjemahan dari intellectual property right yang dimana hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Berdasarkan konsep ini, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hakim. Untuk menurut para ahli, pengertiannya yakni menurut Ismail Saleh, pengertian haki adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Yang kedua ada Bambang Kasawa, beliau mengatakan bahwa haki adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Selanjutnya menurut Adrian Sutadi adalah hak atau wewenang atas kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan, daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu, dan lain sebagainya. Untuk tujuan dan sifat haki, yang pertama, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari haki. Yang pertama ada prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Yang kedua ada prinsip kebudayaan, di mana prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang ketiga ada prinsip keadilan, yakni dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Yang terakhir ada prinsip sosial, artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu masyarakat. Yang selanjutnya ada klasifikasi hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta, yang merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual untuk mencegah orang lain dan melakukan hak monopoli dalam melakukan sesuatu. Yang selanjutnya ada sifat hak cipta. Hak cipta dianggap sebagai benda, bergerak, dan tidak berwujud. Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan, harus tertulis, yang dimana bisa dinotaris atau di bawah tangan. Selanjutnya, hak cipta tidak dapat disita, kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Hak yang tercakup dalam hak cipta, yakni hak eksklusif. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hanya pemegang hak cipta yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Hak ekonomi dan hak moral adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segalanya sesuatu tentang milik perindustrian, yang meliputi hak paten, hak merek, desain industri, hak varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis. Dasar hukum hak kekayaan intelektual Indonesia, mungkin saya akan sebutkan beberapanya. Untuk hak cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan seterusnya. Untuk syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan, ada beberapa kategori karya dan penemuan yang dapat dipatenkan. Suatu karya yang dapat dipatenkan yang memenuhi beberapa persyaratan secara substansif, yaitu sebagai berikut. Bersifat baru, hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu, ada langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten dengan melanjutkan permohonan. Bersifat inventif, prinsip memperoleh paten haki bersifat inventif, atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang belum pernah ada. Bersifat aplikatif, maksudnya ini
Hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai haki. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.